Hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen ini adalah merupakan interaksi pelaku ekonomi dua sektor, di mana pertama rumah tangga keluarga, ada kemudian rumah tangga produsen. Jadi ini kita berbicara hubungan antara kedua pelaku ekonomi ini. Nah, untuk menentukan di mana interaksi kedua pelaku ekonomi ini terjadi, ada pada dua pasar. Yang pertama yaitu terjadi di pasar output. Pasar output ini berarti di pasar mana? Di pasar barang. Tempat transaksi jual beli barang hasil produksi. Yang kedua yaitu terjadi di pasar input. Ya. Pasar input ini adalah interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen dengan transaksi jual beli faktor-faktor produksi yang ada. Nah, bagaimana interaksi dari kedua pelaku ini? Kita lihat ini, tanda panah ini, ya. Kita melihat tanda panah ini dari rumah tangga konsumen mau ke arah rumah tangga produsen, ya. Ini diperhatikan tanda panah ini. Nih, tanda panah ini yang perlu diperhatikan. Berarti kalau tanda panahnya ke arah rumah tangga produsen, berarti ini menunjukkan bermula dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Nah, di sini ini menjelaskan arus pertama ini menjelaskan bahwa rumah tangga konsumen, ini kalimatnya rupiah untuk belanja barang dan jasa hasil produksi, contohnya pakaian. Ini menunjukkan apa? Rumah tangga konsumen mengeluarkan sejumlah uang, ya, mengeluarkan sejumlah uang yang digunakan untuk belanja barang dan jasa hasil produksi. Contohnya misalnya pakaian, itu kan merupakan barang hasil produksi. Ya. Nah, dari belanja yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ini tengok arah panahnya merupakan sumber pendapatan bagi rumah tangga produsen. Ya, jadi merupakan sumber pendapatan bagi rumah tangga konsumen yang merupakan pemasukan bagi perusahaan. Nah, kemudian pada arus kedua di sini lihat arah panahnya ke rumah tangga konsumen, ya. Kemudian barang dan jasa hasil produksi kemudian ke sini, ya. Ini menunjukkan bahwa atau menjelaskan rumah tangga produsen, ya, berperan sebagai penghasil. Dia menghasilkan di sini, menghasilkan berupa barang dan jasa hasil produksi. Contoh di sini pakaian. Pakaian ini adalah merupakan barang hasil produksi. Nah, sehingga barang dan hasil produksi ini akan digunakan oleh rumah tangga konsumen. Berarti untuk arus kedua ini menunjukkan bahwa peran rumah tangga konsumen sebagai pengguna, pemakai, penghabis barang dan jasa hasil produksi pakaian. Sedangkan kalau di arus ini menunjukkan apa? Rumah tangga produsen berperan sebagai penghasil barang dan jasa hasil produksi. Ya. Nah, ini adalah interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen yang terjadi di pasar output atau di pasar barang. Nah, kemudian arus selanjutnya kita lihat ini rumah tangga keluarga. Arahnya dia dari rumah tangga keluar, arah panahnya ke arah
rumah tangga produsen. Di sini faktor-faktor produksi, ya. Kemudian lihat di sini. Ini menunjukkan apa? Menjelaskan bahwa rumah tangga konsumen menyediakan, sehingga berperan sebagai apa? Penyedia faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill atau keahlian, atau juga sering disebut kewirausahaan. Nah, faktor-faktor produksi tersebut ini diarah ke sini ya. Berarti menunjukkan apa? Bahwa faktor-faktor produksi tersebut akan digunakan oleh rumah tangga produsen. Ya. Harus ini bahwa faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, keahlian ini akan digunakan oleh rumah tangga produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi untuk menghasilkan barang dan jasa hasil produksi. Nah, sehingga siklus ini saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat arus yang ketiga ini menunjukkan peran rumah tangga produsen sebagai pengguna faktor produksi, sedangkan peran rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi. Kemudian arus berikutnya, lihat di sini arah panahnya berawal dari rumah tangga konsumen akan menuju ke berawal dari rumah tangga produsen menuju ke rumah tangga konsumen. Di sini terdapat rupiah atas balas jasa, atas faktor produksi berupa sewa, ya. Ini menuju ke rumah tangga konsumen. Interaksi ini menjelaskan bahwa rumah tangga konsumen ketika menggunakan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa ini, mereka harus membalas. Membalas apa? Membalas jasa, membayar upah, membayar balas jasanya. Jadi di sini berperan menunjukkan apa? Rumah tangga produsen harus membayar balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi. Berupa apa? Sewa. Sewa merupakan balas jasa atas penggunaan sumber daya alam. Gaji merupakan balas jasa penggunaan dari tenaga kerja. Bunga merupakan balas jasa atas penggunaan faktor produksi modal, dan profit merupakan balas jasa atas penggunaan keahlian atau kewirausahaan. Nah, sehingga balas jasa ini merupakan merupakan sumber pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Sehingga arus di sini, rumah tangga konsumen berperan sebagai apa? Sebagai penerima balas jasa faktor-faktor produksi. Nah, sedangkan sumber keuangan yang digunakan oleh rumah tangga produsen yang digunakan untuk membayar balas jasa tersebut bersumber dari mana? Nih, dari sini. Dari penerimaan atau hasil dari penjualan barang dan jasa hasil produksi yang merupakan pemasukan bagi perusahaan sehingga digunakan untuk membayar balas dan jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, ya. Nah, arus ini menunjukkan nanti berperan keterkaitannya dengan pelaku ekonomi rumah tangga negara atau di pelaku ekonomi
3 sektor. Jadi ini hubungannya antara pemerintah. Makanya di sini bolak-balik ya. Dari rumah tangga konsumen ke pemerintah, dari pemerintah ke rumah tangga konsumen. Ini juga sama, dari rumah tangga produsen ke pemerintah dan dari pemerintah ke rumah tangga produsen. Nah, sehingga ini digambarkan ke sini. Kalau siklus penjelasannya sama. Jadi tadi ini yang berkaitan dengan pemerintahnya, tengah-tengah ini. Ini menunjukkan pajak ke arah pemerintah. Ini ke arah pemerintah. Artinya apa? Di sini rumah tangga konsumen dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Sehingga dari sumber pajak tersebut yang merupakan penghasilan pemerintah digunakan untuk melayani atau memberikan balas jasa berupa barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah kepada rumah tangga konsumen maupun rumah tangga negara. Nah, sehingga di sini harusnya tanda panahnya ada di sini. Ini tanda panahnya bolak-balik ya. Ini tanda panahnya bolak-balik. Kalau penjelasan ini, sama ini sama, hampir sama semua dengan yang tadi. Nah, ini dengan keterkaitannya dengan masyarakat luar negeri, yaitu melalui perdagangan ekspor dan impor. Ini arusnya bolak-balik sama. Impor berarti dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi ini adalah urusan domestik. Domestik berarti kita berada di negara Indonesia, berarti di negara Indonesia. Berarti 3 pelaku ini merupakan domestik dalam negeri. Jadi impor berkaitan dengan masyarakat luar negeri memberikan sejumlah barang dan jasa hasil produksi atau faktor produksi ke negara kita. Kalau ekspor berarti kita memberikan barang dan jasa hasil produksi serta faktor produksi ke negara lain, ya. Begitu juga pembayarannya sama, bolak-balik. Ya, kalau ke dalam negeri berarti pembayaran atau penerimaan atas ekspor barang. Kalau ke sini berarti kita yang membayar karena akibat adanya transaksi impor. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan singkat tentang interaksi kegiatan ekonomi. Semoga kalian bisa memahami. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.